Bisa kena, tinggal bagaimana sekarang dirinya untuk bangun kembali. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Sekarang kita lihat, kalau dia tergantung pada mental orangnya juga ya. Orangnya berani, tidak berani, orangnya biasa menghadapi masalah atau tidak. Tapi yang jelas adalah, kalau sekali pertama itu akan berbeda dari orang yang sudah berkali-kali menghadapi masalahnya, masalah di pengadilan. Jadi dalam hal ini dia baru. Jadi mentalnya jelas akan cukup jatuh. Tapi di samping itu ada juga tambahan, kalau tambahan bertubi-tubi di situ mentalnya akan lebih jatuh. Tapi terlepas dari apapun masih ada masalah pengacara. Pengacara itu bagaimana? Punya suatu kekuatan, tidak punya kekuatan, dia punya kekuatan atau tidak, lalu bagaimana himbauan dari pengacara, itu semua akan ikut menentukan. Jadi dia bukan seorang diri yang menentukan dari segi keberanian dia atau dari segi mental dia, tapi dipengaruhi juga oleh orang-orang lain. Dengan kata itu, tapi kan awal perkara ini dia berani untuk melaporkan itu kan dalam tanda kutip mental dia nggak down lah, berani lah. Pada akhirnya sekarang dia nggak datang di gugatan perdatanya, besok juga akan hadir atau enggaknya kita kan nggak tahu gimana. Sekarang berani itu kan ada levelnya, yang dituntut juga ada levelnya juga. Jadi keberanian dia bagaimana, lalu bagaimana kalau dirinya berbalik kena gugatan, lalu untuk keberapa kalinya, dan bagaimana pandangannya, karena jelas pengacaranya akan memberikan komentar. Oh misalnya, oh kalau ini siringan nggak bisa terlalu jauh, oh cukup bahaya atau bagaimana. Jadi itu akan dipengaruhi lagi oleh pengacaranya. Dan itu secara kombinasi, belum lagi keluarganya, secara kombinasi menentukan perasaan dia. Kalau kita anggap laporan tepat atau tidak tepat seorang NM yang super power, apakah itu juga merasa dia dan juga dan mental kena juga bagaimana? Ya sekarang super power itu sampai seberapa jauh, apakah dia punya kekuatan dalam keluarganya, ada seorang yang betul-betul super, atau sampai berapa jauh, karena super power itu kan relatif. Ada misalnya super power orang dengan uangnya seringkali mencoba dan tiap kali berhasil, dia tidak akan takut. Tapi kalau orang dia baru pertama kali, dia belum tahu harus minta bantuan ke siapa, dia lagi dalam gelisah-gelisahnya. Setelah dia mendapatkan informasi ini risikonya berat atau tidak, akan lain lagi. Apalagi nanti informasi tentang bagaimana kalau dia sampai kalah, itu juga akan ikut menentukan. Bingus secara seorang psikiater sudah membaca itu salah, berarti dia merasa dan atau tidaknya ibu sudah bisa membaca itu. Jadi sekarang kita lihat bahwa di Indonesia itu kan terkenal bahwa hukum itu tidak tegas, belum tentu bisa ditegakkan. Itu akan kembali lagi ikut menentukan. Karena itu kita menilai bukan sekedar apakah dia benar atau tidak, tapi walaupun ada orang yang benar tapi lawannya terlalu kuat, dia bisa malah jatuh. Ada yang dia tetap kuat, jadi kita kembalikan pada diri dia, lawan dia. Kalau di kita sekarang kan dianggap tidak sekuat dulu. Kalau tidak sekuat dulu, maka lawannya tidak terlalu kuat seperti dulu. Dan mungkin itu juga nanti, kalau itu pendapat umum, maka mungkin pengacara juga akan mengatakan hal yang sama. Prosesnya akan namun juga dia diperiksa loh tinggi Polda Metro Jaya atas
bertubi-tubi itu jelas akan masalah. Jadi kita sudah tegar menghadapi, ternyata akhirnya kita ya tetap stres, tapi belum terlalu stres, ada lagi tambah stres, tambah stres. Jadi itu akan ikut atau banyak mempengaruhi satu perkara atau banyak perkara, perkaranya dalam waktu singkat atau perkaranya berturut-turut, itu akan mempengaruhi. Pengaruhnya dalam hal mentalnya, mentalnya belum kembali, sudah kena serangan lagi. Benar-benar kena ibu secara fisikis. Bisa kena, tinggal bagaimana sekarang dia dirinya untuk bangun kembali. Kekuatan untuk bangun kembalinya seberapa jauh? Cara bangun, kalau dia merasa datang dalam tanda kutip, dia merasa berani untuk karena kebenaran untuk melakukan, dan sekarang dalam proses dia juga dalam sisi fisik. Sekarang kebenaran ditentukan oleh apa? Apa hukum? Atau ditentukan oleh relasi? Ditentukan oleh uang? Dia yang tahu kan ditentukan bagaimana. Dan itu kembali lagi menentukan mental dia. Kalau misalnya hukum jelas, maka lebih tidak bimbang orang. Salah ya salah. Ini kan kalau sudah dalam keadaan pengejaran dan kita dengan penuh keraguan-raguan, itu lebih berat daripada sudah jelas hukumnya seperti ini. Jadi gitu ya, secara psikis mental juga bisa dipertimbangkan dalam posisi kebenaran atau kesalahan itu buat orang itu mentalnya dan atau enggak ya. Dan kebenaran itu bukan sekedar kebenaran, tapi kebenaran ditentukan juga oleh kekuatan. Kita tahu misalnya ada orang yang super kuat, kaya raya, dia ya biasanya akan menang. Sekarang kita nggak tahu dia berhadapan dengan siapa saja. Kita lihat satu persatu. Ini orangnya lemah, nggak terlalu masalah. Ini orangnya kuat, lah dia takut. Tapi apakah ada perlawanan? Bagaimana perlawanan dia? Itu kembali lagi menentukan. Terkadang yang sulit dia tidak tahu orangnya kuat atau tidak. Kamu dalam proses perjalanan itu kan dibantu seorang PKK dan fisik mental dia dalam tanda kutip dia stabil lagi. Jelas setiap siapa saja mendampingi dan mempengaruhi bisa mempengaruhi kestabilan jiwanya, termasuk keluarganya juga. Kalau keluarganya malah mempersalahkan terus dalam keadaan dia sulit, maka jelas dia lebih down. Karena itu dalam keadaan di mana sedang ada masalah, baiknya keluarga jangan mengkritik pada saat itu. Boleh saja setelah itu, tapi jangan pada saat itu. Dia kan sedang mempertahankan diri untuk bisa mempunyai kekuatan mental. Tapi dilemahkan lagi oleh keluarganya, misalnya keluarganya, ya otomatis dia akan lebih jatuh. Kita bicara kasus juga ya kan, bicara yang betul-betul dengan dia membaca kata-kata dari WA seorang dilaporkan itu membuat psikis dan goncang juga. Jelas semua itu ikut membuat dia goncang. Tapi tinggal goncangnya sampai berapa jauh, itu pengaruh mental seseorang. Dan pengaruh mental seseorang bukan sekedar dirinya, tapi dirinya lalu ditambah lagi dengan kekuatan lingkungan support yang dia dapatkan dan pengalaman dia, apakah pertama kali atau kesekian kalinya. Juga dalam alasan dia tidak datang di gugatan perdata sudah 3 kali persidangan perdamaian, yang mediasi pun tidak datang karena alasan juga dia karena merasa dan juga lah psikis mentalnya apa gimana, apa emang dia punya karakter psikis mental kuat atau tidaknya mengaruh. Itu bisa down, bisa juga strategi saya mau menunda sambil mencari seorang yang bisa melindungi. Itu kan strategi dan cukup banyak orang yang sekarang menunda kan. Tapi kalau dia berani sekali, maka dia tidak perlu pakai orang
mencari orang, tapi dia langsung hadir. Tapi di sini kan bisa strategi. Dia sedang cari siapa untuk melindungi. Bicara strategi sebelum terjadinya yang akan terdata atau juga ada konsumen melaporkan dia dengan proses sebelum perkawinan P21 tadi mau ngomong. Terus sekarang dia susah untuk ngomong. Ini kan kita lihat pertama kali, kedua kali, ketiga kali semuanya akan berbeda. Untuk pertama kali tidak terdown, lalu tambah lama tambah down. Itu secara umum. Ya faktor pengalaman, kan dia mengalami stres. Stres itu mudah diatasi. Kemudian stres lagi, diatasi lagi. Tapi pengatasannya kedua kalinya secara umum, kalau kita lihat secara umum, maka untuk kedua kalinya dia akan lebih parah karena belum berhasil untuk memulihkan jiwanya. Kecuali bisa dikecualikan kalau pihak kelaman kebetulan orangnya lemah sekali, nah kurang memegang peran. Untuk tanggal 24 besok kan sedang perdana lah, harus sedang aman. Itu kan tergugat dan tergugat wajib datang. Dari segi mental seorang power yang kan pasti datang lah, yang sedang menjalankan. Yang kasarnya yang melaporkan juga diwajibkan untuk datang biar publik dampingin oleh PH. Ya. Ibu melihat dari sisi tadi bicara dari A sampai Z, dia akan datang nggak? Kalau ketiga kali, umumnya datang. Coba Yang- kita lihat ini, kita lihat secara kita bicara statistik. yang pidana. Yang pidana kan wajib. Pidana kan besok perdana sidang di tanggal 4. Itu wajib pelapor harus datang dan pelapor. Apakah dia datang? Kalau wajib ya datang. Kalau enggak kan jadi lebih parah. Jadi ini lebih dalam pertimbangan intelektualnya. Daripada saya tidak datang akan lebih parah. Bukan pertimbangan stresnya. Tentang psikis mentalnya tenang enggak, tenang enggak. Psikis mental bisa pada pertama, kedua. Tapi untuk ketiga, dia lebih rasional bahwa tetap harus datang daripada menambah kemungkinan untuk kalah. Kita berbalik lagi kalau NM sendiri secara psikis mental 24. Beda nggak sama psikis seorang yang melaporkan? Dia sebagai pelapor. Iya kan? Sebagai Sekarang pelapor dia kan sudah terlalu terbiasa melapor. yang Jadi ya terlapor, dianggap yang terlapor. Nah, yang terlapor kan M gimana? Berbalik nggak? Kalau NM psikis mental gimana? NM dia kan sudah terbiasa, itu satu poin. Tapi di lain pihak kabarnya dia kan backingnya kurang kuat. Jadi jelas akan lebih stres daripada punya kekuatan. Kalau itu benar. Terhukum juga lagi. Kalau itu kan nyari kebenaran, bukannya nyari. Sekarang memang betul hukum mencari kebenaran. Apakah ternyata betul hukum membenarkan sesuatu yang benar? Terkadang kan tidak. Hukum di Indonesia kan masih dianggap kurang kuat kan, kurang menegakkan hukum. Tidak bersalah. Kan kita bicara hukum itu pasti tegas dulu. Terkadang kan ada orang tidak bersalah tetap dihukum. Jadi itu kan membuat suatu kesan tersendiri. Oh, saya sebenarnya tidak salah. Tapi orang banyak kok yang tidak salah tetap dihukum. Kan kita juga takut. Bukan takut karena kita salah. Tapi takut karena walaupun kita benar, kita bisa saja kena hukuman jika pihak lawan mempunyai kekuatan. Untuk tanggal 4 kita perdana, kita baca dua psikis mental pertama. Kalau si NM itu kita jaga tanggal 24 Mestinya NM lebih kuat mentalnya karena dia sudah biasa. Sedangkan ini orang masih relatif